Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih tentang lafadz-lafadz dzaraf. Lafadz yang pertama kali kita akan bahas adalah lafadz awal. Spesifikasi dari lafadz awal di sini adalah yang pertama, lafadz ini masuk di dalam kategori dzaraf zaman mutasharrif. Kemudian yang kedua, hukum daripada awal di sini bisa mu'rab dan bisa juga mabni. Selanjutnya yang ketiga, terkadang lafadz awal di sini juga dimasukin oleh huruf jar. Jadi sekali lagi yang pertama, lafadz awal ini masuk di dalam kategori dzaraf zaman sehingga dia mengandung makna waktu. Kemudian dikatakan sebagai mutasharrif, artinya i'rab atau mahal daripada lafadz awal ini bisa sebagai dzaraf, bisa sebagai kedudukan kalimat yang lain, tergantung posisi daripada lafadz awal tersebut di dalam susunan kalimat. Kemudian yang kedua, hukum daripada awal bisa dimu'rabkan, bisa juga dimabnikan, tergantung posisinya. Kemudian yang ketiga, dia itu bisa dimasukin oleh huruf jar. Kita perjelas di dalam contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama kita perhatikan, awwalul hubbi nadhratun thumma yanmu. Awwalul hubbi, adapun pertamanya cinta, nadhratun, ialah pandangan. Thumma kemudian yanmu, berkembang. Apa itu hub? Awal cinta itu berupa pandangan, kemudian berkembang. Kita perhatikan lafadz awwalu di sini berada pada awal kalimat dan kedudukannya sebagai mubtada. Oleh karena itu dia dirofakkan. Dalam hal ini tanda i'rabnya ditampakkan, yaitu dengan dhammah. Manakala di i'rab, awwalul hubbi, awwalu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun, al hubbi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Kemudian kita perhatikan lagi contoh yang lain. Inna awwala ma af'alu bihi al-yawm sholatus subhi. Inna awwala ma af'alu bihi al-yawma sholatus subhi. Inna, sesungguhnya, awwalama, pertama kalinya sesuatu, af'alu, yang mengerjakan siapa aku, bihi, dengan itu ma, al-yauma, pada hari ini, sholatus subhi, ialah sholat subuh. Awal sesuatu yang akan aku kerjakan pada hari ini adalah sholat subuh. Kita perhatikan lafadz awwala. Di sini lafadz awwala i'rabnya adalah nasab sebagai isim daripada inna. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan fathah yang tampak. Dan di sini tidak boleh pakai tanwin karena memang posisinya sebagai mudhaf. Sementara ma yang merupakan isim mausul ini adalah sebagai mudhaf ilaihnya. Sehingga manakala lafadz awwala di sini di i'rab, awwala ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun. Ma ismul mausuli mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi awwala di sini nasab sebagai isim daripada inna. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz nimtu min awwali adh-dhuhri. Nimtu, tidur siapa saya, min awwali dhuhri, dari awal zuhur. Dari awal zuhur aku tidur. Kita perhatikan lafadz awwali di sini i'rabnya jar karena memang didahuluin oleh huruf jar min dan dia tidak menggunakan tanwin karena memang posisinya sebagai mudhaf. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa lafadz awwalu bisa dihukumin mu'rab.
Dia bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jer sesuai dengan kedudukan dan posisinya di dalam susunan kalam. Selanjutnya pada contoh-contoh ini kita lihat bahwa lafadz awal di sini tidak ada yang berkedudukan sebagai dhorof. Yang pertama kedudukannya sebagai mubtada sehingga dia dirofakan. Kemudian yang kedua kedudukannya sebagai isim daripada inna sehingga dia dinasobkan. Kemudian yang ketiga posisinya sebagai majrur karena memang jatuh setelah huruf jer. Lalu bagaimana manakala lafadz awal di sini kedudukannya sebagai dhorof? Hukum daripada lafadz awal manakala kedudukannya sebagai dhorof ini sama hukumnya dengan lafadz qablu atau lafadz ba'du. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu telah kita jelaskan tentang hukum daripada qablu dan ba'du ini. Dalam hal ini ada 3. Ada kalanya lafadz awal di sini nanti akan dimu'rabkan dalam artian dia itu akan dinasobkan namun tanpa tanwin karena memang posisinya dia sebagai mudhof. Kemudian yang kedua dia itu akan dimabnikan dhammah karena memang posisinya sebagai mudhof namun mudhof ilaihnya dibuang. Dan yang ketiga ada kalanya dia itu dimu'rabkan dengan berdiri sendiri tanpa menjadi mudhof dan tidak ada kaitannya dengan susunan idhofah. Hukum yang pertama, manakala dia itu berkedudukan sebagai dhorof, yaitu dimu'rabkan, yaitu dinasobkan sebagai maf'ul fih dan tanda nasobnya di sini tanpa tanwin. Karena memang posisinya sebagai mudhof yang mana mudhof ilaihnya itu ditampakkan di dalam penulisan. Jadi sekali lagi hukumnya dimu'rabkan yaitu nasab sebagai maf'ul fi atau sebagai dhorof yang mana tanda nasabnya di sini tanpa tanwin karena memang posisinya nanti sebagai mudhof sementara mudhof ilaihnya pun tampak di dalam penulisan seperti lafadz ma ta'allamtu awwalad dukhul ilal madrasah. Ma ta'allamtu, tidak belajar siapa aku, awwalad dukhuli pada awal masuk ilal madrasah ke sekolah. Pada awal masuk ke sekolah aku tidak belajar. Kita perhatikan lafadz awwala. Lafadz awwala di sini kedudukannya sebagai maf'ul fi atau sebagai dzaraf zaman. Di sini hukumnya dimu'rabkan dan dia nasab sebagai maf'ul fi dan tanda nasabnya ini tanpa tanwin karena memang posisinya sebagai mudhof sementara lafadz ad-dukhul di sini sebagai mudhof ilaih yang tampak di dalam penulisan. Manakala lafadz awal di sini di i'rab maka i'rabannya adalah awwala ismun dzarfiyun. Awwala di sini adalah termasuk isim dzaraf mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah dinasabkan sebagai dzaraf zaman wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih dan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan fathah yang tampak wa huwa mudhafun ad-dukhuli mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Ini adalah hukum yang pertama. Selanjutnya hukum yang kedua yaitu dia dihukumin mabni dhammah. Hal ini terjadi manakala lafadz awwalu di sini posisinya sebagai mudhof sementara mudhof ilaihnya tidak tampak di dalam penulisan melainkan hanya tersisa maknanya saja sehingga sekalipun secara lafadz mudhof ilaihnya di sini tidak tampak namun keberadaan daripada mudhof ilaihnya ini sudah diniatkan. Oleh karena itu, secara makna dia tetap ada. Contohnya seperti lafadz akala Khalidun awwal al-isya'i wa akaltu
awwalu. Akala makan Khalidun, siapa Khalid, awwalal isya, pada awal permulaan isya. Jadi maksudnya pada awal waktu isya Khalid makan. Kemudian dilanjutkan wa akaltu awwalu, dan saya makan awwalu juga di awal waktu isya. Fokus contoh kita adalah pada lafadz awwalu yang kedua ini. Lafadz awwalu yang kedua ini sebenarnya posisinya sebagai mudhof. Namun lafadz dari mudhof ilaihnya di sini tidak ditampakkan. Sekalipun demikian, maknanya di sini masih tetap ada. Karena memang di depan sudah disebutkan, yaitu lafadz al-isya. Sehingga sekalipun hanya mengatakan awwalu saja, mudhofnya saja tanpa menyebutkan mudhof ilaihnya, namun maknanya adalah sama dengan yang di atas, yaitu awal waktu isya. Oleh karena itu, hukum daripada lafadz awwalu yang kedua di sini beda dengan hukum awal yang pertama. Manakala awal yang pertama, mudhof ilaihnya di sini ditampakkan di dalam penulisan, sementara lafadz awal yang kedua di sini hanya maknanya saja yang diniatkan, sementara lafadznya di sini tidak ditampakkan. Oleh karena itu, hukumnya di sini dimabnikan dhammah. Khalid makan pada awal waktu isya dan saya makan pada awal waktu isya juga. Hukum selanjutnya, lafadz awal di sini dihukumin mu'rab sebagai maf'ul fih atau sebagai dzaraf. Dalam hukum yang ketiga ini, lafadz awal diputus dari susunan idhofah. Jadi dia itu berdiri sendiri tanpa menjadi mudhof dan tidak ada kaitannya dengan susunan idhofah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan makna secara umum. Contohnya seperti lafadz dzahaba Khalidun ilal madrasah awwala. Dhahaba pergi Khalidun, siapa Khalid, ilal madrasah ke sekolah, awwala pertama kali. Di sini lafadz awwala dia tidak boleh ditanwinkan karena memang lafadz awwala ini masuk di dalam kategori isim ghairu munsharif yang memiliki dua ilat. Ilat yang pertama adalah merupakan wasfiyah, sementara ilat yang kedua dia mengikuti wazan fiil, yaitu wazan af'alu. Oleh karena itu, dia tidak boleh ditanwinkan. Jadi, lafadz awwala di sini maknanya adalah umum. Khalid pergi ke sekolah awwala pertama kali. Maksud daripada pertama kali di sini adalah bisa jadi dia adalah orang yang pertama kali datang atau pertama kali dari sesuatu yang lain. Yang jelas makna daripada awal di sini adalah pada awal atau pada waktu pertama. Berbeda dengan hukum yang pertama dan yang kedua. Manakala pada hukum yang pertama dan yang kedua, posisi daripada awal itu sebagai mudhof. Sementara mudhof ilaihnya di sana ada yang tampak di dalam penulisan, ada yang hanya diniatkan saja. Dengan demikian, makna daripada awal yang posisinya sebagai mudhof di sana adalah menunjukkan sesuatu yang tertentu. Sementara untuk maksud daripada awal di dalam hukum yang ketiga ini memiliki makna yang lebih umum. Ini adalah beberapa hukum dari lafadz awal yang merupakan dzaraf zaman, di mana ada kalanya dia itu dihukumin mu'rab dengan makna yang tertentu ketika dia itu posisinya sebagai mudhof, kemudian ada kalanya dia itu dihukumin mabni dhammah, yaitu manakala posisinya sebagai mudhof, sementara mudhof ilaihnya itu secara lafadz tidak ada, namun secara makna dia tetap ada. Kemudian hukum yang ketiga dia dihukumin mu'rab sebagai maf'ul fi, yaitu dinasobkan, namun tanda nasobnya di sini dengan menggunakan fathah tanpa tanwin, karena lafadz awal masuk di dalam kategori isim ghairu munsharif, di mana pada hukum yang ketiga di sini lafadz awal memiliki makna yang lebih umum. Contoh lafadz awal yang berkedudukan sebagai dzaraf atau sebagai maf'ul fih di dalam ayat Al-Quran seperti wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin
wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nuqallibu, dan membolak-balik siapa kami Allah, afidatahum, kepada hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan-penglihatan mereka, kama sebagaimana lam yu'minu, tidak beriman siapa mereka, bihi, terhadap dia Al-Quran, awwala marratin, pertama kali. Wa nadharuhum, dan membiarkan siapa kami Allah, hum, kepada mereka, fi tughyanihim, di dalam kesombongan mereka, ya'mahun, padahal dalam keadaan kebingungan siapa mereka. Kita perhatikan lafaz awwala marrah. Di sini kedudukannya sebagai maf'ul fi, yaitu sebagai dzaraf zaman. Oleh karena itu dia dinasobkan. Tanda nasobnya di sini dengan menggunakan fathah yang tampak dan tanpa tanwin. Kenapa? Karena lafaz awal di sini posisinya sebagai mudhof dan mudhof ilaihnya di sini ditampakkan di dalam penulisan. Sehingga di sini hukumnya adalah mu'rab, bukan mabni. Senada dengan awal, yaitu lafaz asfal. Asfalu ini adalah merupakan dzaraf yang memiliki hukum yang sama dengan awal, di mana dia juga memiliki 3 hukum. Hukum yang pertama, dia itu dihukumin mu'rab dengan memiliki makna tertentu. Kemudian yang kedua, dia itu dihukumin mabni dhammah, dan yang ketiga, dia itu dihukumin mu'rab yang dinasobkan dengan makna yang lebih umum. Kondisi yang pertama dimu'rabkan, di mana lafaz asfal di sini posisinya sebagai mudhof dengan mudhof ilaih yang tampak di dalam penulisan. Selanjutnya dihukumin mabni dhammah, manakala lafaz asfal di sini posisinya sebagai mudhof dengan mudhof ilaih yang tidak tampak secara lafaz, namun maknanya tetap diniatkan. Kemudian yang ketiga, dia itu dihukumin mu'rab yang hukumnya nasab sebagai maf'ul fih, namun tanda nasabnya di sini tanpa tanwin, sama dengan lafaz awal, yaitu karena lafaz asfal di sini adalah merupakan isim ghairu munsharif. Dan pada hukum yang ketiga ini dia memiliki makna yang lebih umum karena memang posisinya terputus dari susunan idhofah dan dia dapat berdiri sendiri. Contoh pada hukum yang pertama di mana dia dimu'rabkan seperti lafaz uq'ud asfala al-bab. Uq'ud, hendalah duduk siapa kamu, asfalal bab, di bawah pintu. Di sini lafaz asfalal bab adalah merupakan susunan idhofah, di mana lafaz asfala di sini sebagai mudhofnya, sementara al-babi di sini sebagai mudhof ilaih yang tampak di dalam penulisan. Di sini lafaz asfal yang merupakan dzaraf dihukumin mu'rab, yaitu dinasobkan dengan tanda nasab fathah. Asfala ismun dzarfiyun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al-makaniyah mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Al-babi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Kemudian contoh yang kedua yang dihukumin mabni dhammah seperti lafaz uq'ud asfalu. Uq'ud, hendalah duduk siapa kamu, asfalu, di bawah. Yang dimaksud dengan di bawah di sini adalah di bawah pintu, karena sekalipun secara lafaz mudhof ilaihnya di sini tidak tampak, tapi tetap lafaz asfalu di sini diniatkan sebagai mudhof dengan mudhof ilaih secara makna, sehingga di sini mengandung makna tertentu. Jadi kedua contoh yang memiliki hukum pertama dan yang kedua ini sama-sama memiliki makna tertentu. Kemudian contoh yang ketiga yang dihukumin mabni dan memiliki makna yang lebih umum seperti lafaz uq'ud asfala. Uq'ud, hendalah duduk siapa kamu, asfala, di bawah. Di bawah mana? Di bawah mana saja, tidak tertentu pada suatu tempat. Di sini lafaz asfal dihukumin mu'rab, yaitu dinasobkan sebagai maf'ul fih, namun tanda nasobnya di sini tanpa tanwin, karena lafaz asfal termasuk isim ghairu munsharif. Manakala dimasukin oleh huruf jar, maka akan dibaca
min asfala dengan tanda jer, yaitu tanda jer dengan fathah sebagaimana isim ghairu munsharif. Ini adalah beberapa hukum dari lafaz awal dan asfal, di mana awal di sini merupakan dhorof zaman, sementara lafaz asfal di sini adalah merupakan dhorof makan. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.